Sebuah pertempuran pecah di balik awan. Dari puncak gunung, sekelompok pendekar saling bertarung sengit. Kelompok berbaju biru terus menekan kelompok merah yang tampak takkan mampu bertahan lebih lama lagi. Seorang pemuda tergeletak di tanah di tengah kekacauan itu. Namun akhirnya, ia terbangun. Sang protagonis tidak tahu di mana ia berada. Terakhir kali ia ingat, ia sedang berada di sebuah restoran. Saat itu, sang pemuda menyadari apa yang sedang terjadi, dan ia sama sekali tidak tahu siapa orang-orang ini atau apa yang sebenarnya berlangsung. Tiba-tiba, kepalanya terasa sangat sakit. Rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Seolah ada tumpukan informasi dari kehidupan yang berbeda membanjiri pikirannya dalam sekejap. Bayangan seorang anak laki-laki meninggalkan desanya untuk mendaki gunung demi menjadi abadi. Ia juga melihat seorang perundung beserta pemukulan yang ia terima. Perundung yang sama karena menganggap sang protagonis tidak berguna, mencuri kalungnya lalu melemparkannya ke tanah. Tepat setelah itu, kapal berangkat meninggalkan sang pahlawan dan menghilang ke cakrawala yang tak berujung. Semua informasi ini masuk ke kepalanya sekaligus. Sang protagonis kemudian beranggapan bahwa mungkin ia telah melakukan perjalanan waktu. Menurut ingatannya, ia hanyalah seorang murid Kiwan yang ditinggalkan saat pertempuran melawan kelompok lain. Mungkin ini bukan saatnya untuk memikirkan hal itu, tetapi setidaknya timnya memenangkan pertarungan. Pada saat ini, sesuatu tampak terjadi di ufuk sana. Dari langit, sambaran petir raksasa membelah pegunungan. Salah satu pendekar mengenalinya sebagai naga penjaga gunung tersebut. Saat itu, sang protagonis berbalik tepat waktu, dan ia melihat makhluk berwarna giok yang sangat besar. Naga itu bersiap melancarkan serangan. Petir itu menembus salah satu kapal terbang, tetapi sang protagonis berada dalam situasi yang buruk. Yang bisa ia lakukan hanyalah berlari dengan putus asa. Kemudian, ledakan besar terjadi akibat benturan tersebut. Pahlawan kita terlempar jauh. Kobaran api hampir melahapnya. Saat itu, sang protagonis melihat sesuatu di depan matanya. Sebuah pesan muncul menyatakan bahwa sang inang berada di lingkungan berisiko tinggi. Oleh karena itu, sistem serangan kritis telah diaktifkan. Sedetik kemudian, sang pahlawan kebingungan. Lalu ia bertanya-tanya tentang arti pesan serangan kritis tersebut. Tanpa jawaban, sang protagonis menuntut agar seseorang bicara padanya. Ia setidaknya menginginkan panduan pengguna untuk apa yang sedang ia lihat. Para pendekar yang bertarung melawan naga memerintahkan kelompok mereka untuk mundur. Pahlawan kita bahkan tidak tahu harus berbuat apa, menatap kelompok itu dengan pedang terbang mereka. Namun tiba-tiba, salah satu musuh tampak melihatnya. Sang protagonis kemudian mengambil kesempatan untuk lari selagi masih ada waktu. Untungnya, sesuatu yang besar jatuh di sampingnya dan hampir mengenainya. Pahlawan kita memantul seperti bola karet melintasi gurun. Keberuntungannya adalah ia hanya melukai punggungnya. Dari dalam kapal, seorang gadis keluar membawa pedang. Pahlawan kita bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tanpa mengubah langkah, wanita itu berjalan ke arahnya. Ia memberi isyarat bahwa ia senang melihat seseorang masih hidup. Tanpa kekuatan, ia jatuh tersungkur ke tanah. Sang protagonis tidak tahu apa maunya. Gadis itu mencengkeram kakinya. Lalu ia memohon untuk diselamatkan dan menyebutkan namanya adalah Li Wuxuan, bahwa ia adalah putri dari Tetua Agung dan ia tidak boleh ditangkap oleh musuh. Namun sang protagonis berkata ia hanyalah orang biasa dan tidak bisa melindungi siapapun. Saat itu, dua tentara musuh mendekat ke arah pahlawan kita. Sang protagonis tidak punya banyak pilihan. Jadi, ia memilih untuk mencoba membantu gadis itu. Ia menggendong gadis itu dan meminjam pedangnya. Saat itu, ia memanggil bilah terbang. Dengan ledakan cahaya, mereka melarikan diri ke angkasa. Musuh yang melihat pemandangan ini memutuskan untuk mengejar mereka. Namun salah satu pendekar tidak mau membiarkannya terjadi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan tidak meninggalkan saksi. Tetapi sang protagonis sangat cepat sehingga mereka semua tertinggal. Pengejarnya tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Dengan gadis di pelukannya, pahlawan kita terbang sejauh mungkin dari medan perang. Namun ada masalah dengan hal itu. Kecepatannya memicu serangan kritis. Itu sesuatu yang tidak ia duga, tapi setidaknya itu berarti mereka akan lolos. Kemudian di biome lain, pahlawan kita yakin ia telah melepaskan para pengejarnya. Tetapi sebagai gantinya, ia sudah kelelahan. Saat itu, gadis itu juga terbangun. Ia tampak sedikit bingung dan bertanya-tanya di mana ia berada. Sang pahlawan mengatakan ia hanya pergi sejauh mungkin dari tempat mereka sebelumnya. Lai mengatakan itu tidak cukup. Sekarang kelompok naga rusak telah menang, mereka akan mengejarnya kemanapun ia berada. Tiba-tiba, gadis itu menyadari bahwa mereka tidak lagi terbang. Sang protagonis mengatakan bahwa energi spiritualnya telah habis, itulah alasan mereka berhenti. Tepat setelah itu, mereka mendarat di tanah dan ia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Namun sayangnya, gadis itu mendapati dirinya tanpa kekuatan. Saat itu, ketika ia menyentuh penyelamatnya, ia merasakan energinya. Apa yang membuat Lai terkesan adalah bahwa anak itu berada di level yang sangat rendah namun berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, sang pahlawan lebih peduli untuk membawa gadis itu kembali ke sekte mereka. Namun Lai mengatakan ada pengkhianat di antara Chan Wan yang menjatuhkan kapalnya dan meracuninya. Dan karena itu, ia tidak akan pulih untuk sementara waktu. Mereka tidak punya banyak pilihan selain terus berjalan. Mereka berdua mulai berjalan melintasi hutan. Lai kemudian mengambil tas dan mengeluarkan sesuatu. Ia menunjukkan sebuah jimat padanya. Gadis itu menjelaskan bahwa untuk mengaktifkannya, seseorang harus menggunakan aura. Jimat ini bisa memblokir indera spiritual sampai batas tertentu, tapi tidak bisa menghentikan kultivator tingkat tinggi. Dengan fokus, sang protagonis berhasil membakar jimat itu dengan auranya. Berhasil, jimat itu aktif. Sekarang ia seharusnya tidak memiliki masalah lagi. Sang protagonis percaya bahwa selama mereka tetap berada di hutan, mereka akan tetap tersembunyi. Lai menunjukkan bahwa seharusnya ada sekutu di sebelah timur. Sementara itu, para pengejar merasa sulit percaya bahwa seseorang dengan level serendah itu bisa sampai sejauh ini. Kemungkinan
bahwa gadis itu menyebabkan pelarian itu segera disingkirkan karena ia diracuni. Naga berwarna giok juga terbang dan di sekelilingnya dikelilingi oleh tentara terbang. Pemimpin kelompok itu sekarang bertanya apakah gadis itu sudah ditangkap. Salah satu tentara kemudian pergi memberikan laporannya. Sang master yakin mereka pasti bersembunyi di pegunungan. Ia kemudian menjadi murka dan mencari keberadaannya dengan energinya. Dari atas naga, beberapa bola energi terbang ke segala arah. Para protagonis saat ini sedang bersembunyi di balik pohon sementara naga itu terbang di atas kepala mereka. Lei percaya mungkin ada formasi yang memburu mereka juga dan jimat sederhana tidak akan menyembunyikan mereka selamanya. Sang protagonis membuat gadis itu tetap diam dan naga itu akhirnya pergi. Secara ajaib, mereka masih belum terdeteksi. Sang ketua bertanya apakah anak laki-laki yang mereka cari benar-benar orang berlevel rendah. Para muridnya mengatakan mereka juga terkejut dengan kecepatan anak yang mereka kejar, tetapi sudah pasti auranya tidak terlalu kuat. Dengan informasi ini, sang master yakin bahwa gadis itu pasti menggunakan jimat untuk menyembunyikan mereka. Anak buahnya kemudian meminta bimbingan tentang bagaimana harus melanjutkan. Perintahnya adalah membawa sebanyak mungkin orang dan mencari setiap sudut sampai mereka ditemukan. Para tentara naga rusak masih mencari para protagonis untuk membantu. Mereka menggunakan sihir pelacak, tapi sang protagonis tahu jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan lama bersembunyi. Salah satu pengejar tanpa merasakan sesuatu. Sang pahlawan menyadarinya juga, tetapi pria itu menyimpulkan bahwa itu hanya imajinasinya. Dengan itu, mereka sendirian lagi. Lai kemudian ingin melanjutkan perjalanan sebelum mereka kembali. Namun tiba-tiba, pahlawan kita menahannya dan menutup mulutnya agar ia tidak membuat suara. Saat itu, patroli lain melewati kepala mereka. Pahlawan kita merasa ada yang salah karena semakin banyak mereka yang muncul. Bagian terburuknya adalah ia tidak tahu apa yang memicu mode kritisnya sepanjang waktu dan ini bisa berubah menjadi bencana. Lai dan bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Pahlawan kita tahu mereka tidak bisa terus bergerak maju karena jaring mulai menutup. Pada dasarnya, semua pengejar datang dari depan. Musuh mungkin sudah tahu mereka mencoba melarikan diri ke timur. Jadi pilihan terbaik adalah pergi ke arah yang berlawanan. Mereka terus bersembunyi di semak-semak. Sayangnya, mereka juga bertemu dengan musuh di arah itu. Pahlawan kita tidak siap melihat bala bantuan di area ini juga. Di lapangan terbuka, mudah bagi seseorang untuk melihat mereka. Mungkin pilihan terbaik adalah meningkatkan kecepatan dan memaksakan diri untuk kabur. Namun bahkan itu tidak dijamin. Musuh akan mengejar mereka selamanya selama ada jejak. Belum lagi bala bantuan yang terus berdatangan. Situasinya sangat buruk. Li bertanya apakah tidak lebih baik jika mereka mengambil jalan memutar. Pahlawan kita mengatakan mereka tidak punya waktu untuk itu. Jaring sudah menutup dan satu-satunya jalan keluar yang logis adalah melenyapkan pria di depan mereka. Namun gadis itu mengatakan pria itu berada di level di atas kekuatan sang pahlawan. Tapi anak itu mengatakan mereka tidak punya pilihan. Ia kemudian mengambil sobekan dari gaunnya. Dengan sepotong kain ini, mereka diikat bersama agar ia bisa bertarung tanpa harus menggendongnya. Meski malu, Lelai setuju. Dengan kecepatan yang meningkat, mereka menuju pertempuran. Pada saat yang sama, musuh menyadari kehadiran mereka dan melihat sang protagonis datang ke arahnya. Namun sang pendekar merasa absurd bahwa seseorang yang begitu lemah berani menghadapinya. Pria itu mengira mereka meremahkannya. Di udara, pedang mereka beradu. Saat itu, serangan kritis mulai dihitung lagi. Namun tekad sang protagonis tidak membiarkannya berhenti. Sang tentara tidak percaya seseorang dengan aura selemah itu bisa begitu kuat. Saat ini, sang protagonis memenangkan pertukaran pukulan tersebut. Dengan hitungan serangan kritis 10 kali lipat dari beratnya. Pahlawan kita hanya merasa beruntung tidak hanya karena menang, tetapi juga karena mendapatkan jarahan. Kemudian sang pahlawan memberikan kantong itu pada Lai agar ia bisa memeriksa apa isinya untuknya. Rupanya, pria itu hanya memiliki beberapa pil status dan kesehatan, tetapi sepertinya pria itu cukup kaya. Hal baiknya adalah sekarang mereka punya cara untuk memulihkan aura sang protagonis. Sang protagonis kemudian menelan pil itu. Segera, mereka terbang lagi dengan kecepatan tinggi. Rupanya, efek pemulihan benar-benar kuat. Mereka dengan cepat menghilang di balik cakrawala. Sang master dan anak buahnya menemukan prajurit yang kala itu. Mereka berasumsi bahwa pendekar itu mencoba menghadapi lawan sendirian, tetapi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan kuat tersebut. Namun sang pemimpin merasa kesulitan percaya bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh seseorang yang seharusnya berada di level pemula. Salah satu anak buahnya bahkan takut untuk berbicara. Sang master memerintahkan semua muridnya untuk menangkap gadis itu dengan cara apapun, dan siapapun yang berhasil akan diberi imbalan yang besar untuk itu. Pahlawan kita kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki, tetapi sayangnya mereka melihat pengejar mereka di langit lagi, dan sang pahlawan tahu itu hanya untuk menjaga perimeter. Bahaya sebenarnya datang melalui darat. Suara terdengar di antara pegunungan. Di tengah pesta pencarian, seekor burung raksasa muncul. Sang protagonis ketakutan dengan apa yang ia lihat. Gadis itu mengatakan itu adalah burung buas dan mereka berada di wilayahnya. Gunung ini penuh dengan makhluk. Jika tentara-tentara ini masih mencarinya, itu karena ada imbalan. Pahlawan kita berpikir, mereka juga bertanya-tanya mengapa naga itu belum muncul untuk membantu. Mengapa? Menjelaskan bahwa ada kesepakatan antara kelompok manusia dan binatang buas dan mengirim pemimpin ke wilayah ini akan menjadi provokasi
terhadap perjanjian itu. Hal baiknya adalah mereka tidak perlu berurusan dengan masalah itu untuk saat ini. Tapi sepertinya ada yang salah dengan Lai. Ia baru saja menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lin merasa aneh bahwa ia tiba-tiba menjadi begitu sedih. Gadis itu mengatakan bahwa gunung tempat mereka berada sangat besar dan penuh dengan binatang buas yang bisa muncul kapan saja dan menghabisi mereka. Sang protagonis kemudian bertanya apakah mereka harus menyerah. Ia mengatakan bahwa ia adalah penerus kelompok Grandia dan jika musuh menginginkannya hidup-hidup, itu untuk menggunakannya melawan pamannya dan itu tidak boleh terjadi. Lin sudah mulai merasa jengkel. Ia tidak ingin lari tapi ia juga tidak ingin menyerah. Gadis itu menatap pedangnya sendiri dan membuat keputusan. Ia meminta penyelamatnya untuk pergi tanpa dirinya. Dengan cara ini, ketika Sekte Duolong menemukannya tak bernyawa, mereka tidak akan repot-repot mencari orang asing. Namun sang protagonis memutuskan bahwa jika Li ingin melihat kakeknya atau semacamnya, ia harus melakukannya secara pribadi. Lin lelah karena semua orang meremehkan kemampuannya hanya karena ia belum mencapai ranah yayasan. Setelah meminum pil itu, kesehatannya meningkat dengan cepat. Sang protagonis mulai mengerti bahwa apapun yang ia lakukan, ia dapat memicu serangan kritis bahkan saat ia sedang menyembuhkan diri. Dengan cara ini, ia dapat meningkatkan efek pil hingga 10 kali lipat. Sekali lagi, sang pahlawan meminum pil lain. Lai mengira ia sudah gila. Kecepatan kultivasi telah meningkat 9 kali lipat, tetapi gadis itu pikir itu sangat berisiko. Namun ketika ia menyentuhnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Li merasa kekuatan spiritualnya terus tumbuh tanpa henti. Bahkan ia dengan bakatnya tidak mampu berkultivasi secepat itu. Tiba-tiba sang protagonis terbangun dan entah bagaimana eksperimen itu tampak sukses. Lai tidak mengerti bagaimana ia bisa mengekstrak semua energi terkondensasi dari pil itu, tapi ia ingin tahu bagaimana ia melakukannya. Sang protagonis hanya menebak bahwa tubuhnya pasti lebih kuat dari yang lain, tapi baginya itu tidak menjelaskan apa-apa. Sementara itu, di suatu tempat di gunung, kelompok Duolong bersama dengan salah satu pengintai spiritual tampaknya merasakan sesuatu. Lin memberitahu gadis itu bahwa sekarang setelah ia mencapai level penguasaan yayasan, mereka akan bisa melarikan diri. Dengan kecepatan super, ia membawa gadis itu pergi jauh. Sementara itu, ia tidak percaya apa yang mampu dilakukan pria ini dalam waktu sesingkat itu. Seorang pria bernama Diachon ingin tahu di mana para buronan itu. Karena diintimidasi saat berbicara dengan seseorang dari bangsawan, ia menjelaskan bahwa jejak yang mereka ikuti tiba-tiba menghilang bersama. Dengan jejak kaki, Diachon segera memperhatikan bekas luka di pepohonan. Pria itu merasa aneh karena mereka mengejar seseorang yang berlevel rendah, kecuali jika ia baru saja maju saat ini. Ia memerintahkan semua orang di tim pencari untuk mencari dari titik referensi ini. Lin terus bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi kakinya tidak sengaja mematahkan dahan. Gadis itu mengatakan bahwa jika ia terus menggunakan kekuatan spiritual seperti yang ia lakukan, sang protagonis akan segera kelelahan. Pahlawan kita mengatakan ia tidak pernah punya siapapun untuk mengajarinya dengan benar. Ia menjelaskan bahwa kekuatan spiritual adalah esensi dari segala sesuatu dan setelah mencapai penguasaan yayasan, itu bisa membantu membawa beban dan melindungi pikiran. Di bawah bimbingannya, ia memintanya untuk mencoba memaksanya dan mendistribusikannya ke seluruh tubuhnya daripada menggunakannya sekaligus. Pada saat itu, efek pemahaman kritis dikali 13 dipicu. Semua energi mengalir melalui tubuhnya dengan cara yang lebih alami. Bahkan lompatannya menjadi lebih kuat. Lin mengatakan ia bisa merasakannya sekarang. Seolah-olah kekuatan spiritualnya mengalir melalui tubuhnya seperti baju besi. Sekali lagi, ia merasa luar biasa betapa cepatnya ia mampu menyerap pengetahuan. Entah bagaimana, ia berhasil memahami hal-hal secara instan, tidak seperti dirinya. Namun pikiran Lin sudah berurusan dengan masalah lain. Mereka sedang menuju ke sungai dengan beruang besar. Selain itu, hewan itu sedang makan. Keduanya berteriak putus asa saat menyadari di mana mereka akan jatuh. Untungnya, sang protagonis berhasil menggunakan kepala binatang itu sebagai trampolin. Orang yang benar-benar tidak senang adalah beruang itu yang memutuskan untuk mengejar para protagonis. Beruang ganas mengejar pahlawan kita. Lai mengakui bahwa monster ini sekuat tentara yang telah mencapai penguasaan yayasan. Masalah sebenarnya adalah beruang itu sangat berisi. Sementara itu, para tentara yang berjaga melihat ledakan di ufuk sana. Salah satu tentara percaya bahwa kekacauan ini pasti disebabkan oleh orang yang mereka cari. Saat ini, Light menyadari bahwa mereka telah terlihat. Tanpa pilihan lain, sang protagonis tahu bahwa yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bertarung. Dan pada saat itulah, beruang iblis mengejar mereka. Lin kemudian meningkatkan kecepatannya hingga 8 kali lipat dan lolos dari serangan. Tanpa ragu, para pengejar melihat para pahlawan melarikan diri. Salah satu pendekar ketakutan dengan apa yang ia lihat. Orang yang ia saksikan jauh lebih menakutkan daripada yang ia duga. Lin melewati semua pendekar seperti anak panah. Para pendekar itu mencari seorang pemula, tetapi kecepatan ini milik seseorang yang telah mencapai penguasaan yayasan. Salah satu pengejar menggunakan sihir pelacaknya untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Namun untuk menghindari membuat kelompoknya putus asa, ia mengatakan sang protagonis masih seorang pemula dan akan cepat lelah. Masih penuh harapan. Mereka terus mengejar. Lai, yang sedang berjaga, memperingatkan bahwa mereka akan tertangkap. Sang protagonis memintanya untuk tidak panik. Mereka hampir sampai. Namun ketiga pengejar sudah sangat dekat untuk menangkap mereka. Salah satu tentara menjadi bersemangat saat memastikan bahwa anak yang mereka kejar bukanlah seorang master. Pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya untuk mengepung mereka, menyingkirkan sang protagonis.
protagonis dan memastikan gadis itu aman. Saat itu, sayap emas panjang memasuki pemandangan. Seekor burung menyambar salah satu pria di tengah penerbangan, dan di atas itu, lebih banyak burung yang datang. Salah satu makhluk menyerang kelompok itu tanpa ragu. Sepertinya ada sarang burung iblis di dekatnya. Sang protagonis juga akan diserang, tetapi pada saat terakhir, Lin berhasil menghindari serangan tersebut. Salah satu pengejar melihat pemandangan ini dan menjadi marah. Kemudian, ia melancarkan serangan terhadap pahlawan kita. Gadis itu memperingatkan sang protagonis untuk menghindar, tetapi Lin menggunakan pedangnya untuk memantulkan serangan itu. Bahkan penyerangnya tidak percaya ia melihat pertahanan yang sempurna, dan ia menyaksikan serangan dari musuhnya kembali padanya. Bahkan perisainya tidak bisa menahan dampak yang ia terima. Pria itu bisa mengerti bagaimana ia, yang berada di level ke-7 penguasaan yayasan, tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Terlebih lagi, burung-burung itu datang menyerangnya. Lin memperhatikan bahwa para pengejarnya sangat sibuk berjuang demi hidup mereka saat ini. Sang protagonis percaya jika ia bisa melepaskan kelompok ini di hutan, ia masih punya peluang. Tapi masih terlalu dini untuk berharap. Pengejar baru muncul, dan ia jauh lebih cepat daripada yang lain. Itu adalah Diacon di atas awan terbang. Li mengenali pria itu sebagai tetua muda di tahap Nasen. Sang protagonis mengerti bahwa situasi ini sangat buruk. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Gadis itu bertanya apakah pahlawan bisa menghindari serangannya seperti sebelumnya, tapi Li mengatakan itu tidak akan mungkin. Tahap Nasen jauh lebih tinggi dari levelnya. Kemudian, gadis itu meminta untuk digunakan sebagai perisai manusia. Pahlawan kita awalnya tampak menentangnya, tetapi ia mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Diacon memastikan targetnya tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Ia menyerang ke depan dengan serangan dari pedangnya, tetapi pada saat yang sama, Lai Wishuang digunakan sebagai perisai. Pasti Diacon tidak mengharapkan itu. Sang protagonis memanfaatkan celah tersebut dan meluncurkan serangan balik. Lin berhasil melayangkan pukulannya. Diacon tidak bisa mengerti bagaimana seseorang di level rendah seperti anak laki-laki ini berhasil melukainya. Pahlawan kita mengambil kesempatan dan melanjutkan pelariannya. Alia Enjing tidak bisa berhenti berpikir bahwa ia belum pernah melihat serangan kritis setinggi itu, minus 30 kali lipat itu absurd. Di sisi lain, sang gadis hampir melompat kegirangan, karena rencananya berhasil. Namun bahkan ia tidak percaya betapa baik kinerja sang protagonis. Ia hanya menjawab bahwa itu adalah keberuntungan dan bahwa ia tahu cara memanfaatkan celah yang ia berikan pada saat kritis. Lai mengatakan bahwa sekarang mereka akan bisa melarikan diri ke wilayah klan iblis. Musuh mereka tidak akan berani mengejar mereka di sini saat ia mengatakan bahwa mereka melihat burung api raksasa. Sang protagonis berpikir mereka harus tetap berhati-hati sebagai tindakan pencegahan. Dengan keputusan itu, mereka meninggalkan langit dan memasuki hutan di kuil sekte Canyuan. Lai Shanking menerima berita tentang kapal karam itu. Tidak percaya, ia ingin tahu di mana putrinya berada. Dan anak buahnya mengatakan ia masih belum ditemukan. Dan ada juga berita tentang seorang murid yang berhasil melarikan diri. Tapi, itu saja. Murka, sang pemimpin memerintahkan semua orang untuk pergi menyelamatkannya karena gadis itu adalah masa depan sekte Canyuan. Orang yang akan mewarisi segalanya. Pria lain muncul tepat waktu dan meminta saudaranya untuk tenang. Lai Chang percaya musuh tidak bersama putrinya karena mereka belum memberikan ancaman sejauh ini, dan pria itu mencurigai ini karena murid tersebut. Sedikit lebih tenang, Lie Chenqing menerima kata-kata saudaranya dan memerintahkan prajurit elit untuk dimobilisasi guna mencari putrinya. Orang yang memikul tanggung jawab ini adalah Lai Changi. Sang pemimpin mengatakan bahwa sejak Master Sekte naik tahta, mereka memiliki banyak masalah dan ayahnya terluka. Jadi ia tidak mempercayai siapapun kecuali saudaranya. Sebagai tanggapan, ia mengatakan bahwa ia secara pribadi akan menyediakan tenaga kerja. Setelah kata-kata ini, ia pergi. Di ibu kota besar kerajaan, seseorang berkomentar bahwa kulit kadal bertanduk adalah bahan yang sangat baik untuk membuat baju besi kulit, sementara yang lain memperdagangkan pil spiritual. Juga terdengar bahwa sekte Zaman, yang masternya berhutang banyak, melarikan diri dengan saudara iparnya, dan tanpa pilihan, mereka yang tersisa harus menjual senjata untuk membayar hutang. Alia Enjing dan gadis itu menghabiskan minggu terakhir melarikan diri dari monster gunung. Namun berkat kemampuan baru mereka akhirnya kembali ke peradaban. Sang protagonis memperingatkan gadis itu bahwa meskipun mereka tidak lagi berada di wilayah naga rusak, mereka masih dalam bahaya. Ia kemudian menyarankan agar mereka pertama-tama membeli pil detox dan kemudian mencari informasi tentang sekte tersebut. Pada saat itu, seorang pedagang mendekati mereka, tetapi ia menyerah ketika mencium bau busuk yang berasal dari keduanya. Hebatnya, tidak satupun dari mereka menyadarinya, dan setelah sekian lama di pegunungan, mereka sudah terbiasa. Pedang itu kemudian berteriak, mengusir kedua pengemis itu. Pahlawan kita mengatakan hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyewa kamar dan mandi. Murid-murid di wilayah ini untungnya memberi mereka cukup uang untuk bertahan hidup. Sementara Lin Enjing terus menyembunyikan gadis itu, ia akan diberi imbalan yang pantas oleh klan Canyuan. Kemudian masalahnya tinggal mencari tempat yang tenang untuk berlatih dan maju melalui tahap inti emas dan jiwa Nasen sampai mencapai transformasi ilahi dan memasuki tahap pemurnian kekosongan. Akhirnya mencapai puncak dari apa yang paling indah dan kehidupan yang sehat bisa tawarkan. Sebuah pintu terbuka dan seseorang memasuki ruangan. Lai Wang akhirnya bersih dan baru mandi menyebabkan serangan kritis dari detak jantung yang berpacu pada sang protagonis. Gadis itu memperhatikan ada yang salah dan
bertanya apa yang terjadi padanya. Berusaha menyembunyikan keterkejutan yang disebabkan oleh kecantikannya, ia mengatakan ia hanya khawatir tentang perjalanan yang harus mereka lakukan. Pertama, Lai Wang ingin mencari sebuah penawar untuk racunnya. Bagaimanapun, dia berada di tahap inti emas, jadi dia bisa berguna di saat-saat berbahaya. Dia mendapat ide untuk kembali ke pasar tempat mereka berada sebelumnya. Mungkin di sana mereka bisa menemukan pil yang mereka butuhkan. Namun pahlawan kita berpikir penampilannya terlalu menarik perhatian, jadi mungkin lebih baik jika dia menyamar. Saat itu, dia mengeluarkan kain dan menaruh cadar transparan di wajahnya. Tetapi pahlawan kita yakin akan lebih aman jika membuatnya terlihat kotor lagi. Lai Wang sama sekali tidak menyukai ide itu. Kembali ke pasar kota, pedagang yang sama dari sebelumnya mengenali pahlawan kita dan sudah datang untuk mengusir mereka. Namun begitu dia mendekat, dia terdiam. Gadis itu ingin tahu apa yang akan dia katakan. Jadi pedagang itu mencoba menutupinya dan memintanya untuk mendekat karena dia memiliki segala macam barang untuk dijual. Langu meminta pria itu untuk menunjukkan penawar racun terbaik yang dimilikinya. Pria itu awalnya mengatakan bahwa dia perlu tahu jenis racun apa yang dideritanya. Pahlawan kita kemudian melangkah maju dan mengatakan bahwa dia terluka oleh monster di pegunungan dan tidak tahu apa yang dia hadapi. Jadi dia ingin melihat semua pil yang tersedia. Jika begitu, pedagang itu mengatakan dia akan mengambilkannya. 5 menit kemudian, dia kembali. Ling Jing bertanya apakah ada ramuan ini yang berguna, tetapi gadis itu mengatakan semuanya terlalu rendah levelnya untuk apa yang dia butuhkan. Pahlawan kita bertanya apakah hanya itu yang dimiliki pedagang tersebut. Pria itu mengatakan kotanya kecil dan barang-barang ini adalah yang terbaik yang mereka punya. Elia Enjing kemudian mendapat ide untuk menggabungkan ramuan tersebut menggunakan kemampuan serangan kritisnya. Dengan itu, sang protagonis memutuskan untuk membeli beberapa penawar dan sebuah buku. Jelas, pria itu sangat berterima kasih atas penjualannya. Lai Wishuan tidak mengerti mengapa temannya melakukan pembelian ini. Baginya, semua bahan ini tidak berguna. Pahlawan kita tidak berpikir demikian. Dia kemudian memintanya untuk tidak bergerak. Meskipun dia meminum pil itu dengan enggan, gadis itu masih berpikir, itu tidak akan memberikan efek apapun. Obatnya sangat kuat sampai dia tersedak. Lai Wishuan mulai kehilangan kesabaran dengan kekeras kepalaan anak laki-laki itu. Namun sang protagonis bersikeras agar dia menunggu obatnya bereaksi. Pada saat itu, efek detoksifikasi memicu serangan kritis 8 kali lipat. Lai Wang mulai berpikir bahwa perilaku penyelamatnya semakin berani. Dalam waktu singkat, dia mulai mengambil keuntungan darinya. Namun saat dia menyadarinya, efek racunnya sudah berkurang sebagian hanya dengan satu pil level rendah. Dia mencoba meminumnya lagi, tetapi kali ini tidak berhasil. Mungkin itu hanya bekerja ketika dia yang memberikan obatnya. Lai Wang tidak bisa mengerti kemampuan aneh macam apa ini. Rasa malu mulai terlihat di wajahnya. Dia menuntut untuk mengetahui kekuatan aneh apa yang dimiliki Elia Enjing, tetapi dengan tidak tahu malu dia mengatakan tidak tahu apa yang dibicarakan gadis itu, membuat sang gadis semakin kesal, tetapi dia membutuhkan pil-pil itu. Melawan kehendaknya, dia memintanya untuk memberikan obat itu langsung ke mulutnya. Tapi pemandangan ini akhirnya mengalahkan hati pahlawan kita. Dia menyerah menggodanya dan hanya melemparkan pil itu agar dia segera meminumnya. Efek pemulihannya instan. Lai Wang merasa takjub bagaimana itu benar-benar berhasil. Namun setelah memulihkan KI miliknya ke level murid, dia tidak sanggup lagi menelan pil lebih banyak. Pahlawan kita mencatat bahwa bahkan dengan kemampuannya, obat level rendah ada batasnya. Mungkin jika dia menggunakan kekuatannya untuk mengubah bentuk, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini adalah tungku alkimia. Kota, sang protagonis mendengar bahwa hanya ada satu alkemis di kota, itulah sebabnya dia selalu sibuk. Lai Wang bertanya-tanya apakah pasangannya tahu apa yang dia lakukan, tetapi pahlawan kita mengatakan dia membaca semua yang dia butuhkan dari buku kecil yang dia beli. Gadis itu tidak menyukai idenya. Alkimia itu rumit, tetapi anak laki-laki itu tampak cukup percaya diri. Pria yang bekerja di tungku meminta api untuk dinyalakan. Dengan pil yang sudah siap, dia menganalisis pekerjaannya dan menganggapnya berkualitas baik. Karena itu, sang master alkimia mengumumkan bahwa barang ini akan berharga 8 koin spiritual, tetapi pembeli menganggapnya tidak adil karena mereka sudah menyepakati harga 6. Pria itu membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa produk tersebut level tinggi dan jika mereka tidak mau, mereka bisa pergi membeli dari orang lain. Salah satu orang di pasar menjadi marah dengan perilaku alkemis tersebut, tetapi karena dia satu-satunya pemasok, pria itu bisa melakukan apa saja karena begitulah cara kerja kapitalisme. Elia Enjing kemudian meminta izin untuk menggunakan tungku karena hanya itu yang dia minati di sana. Namun pria itu sudah khawatir dengan kemungkinan bahwa alkemis lain telah muncul di kota. Pahlawan kita berkomentar bahwa dia hanya ingin mencoba melakukan sesuatu sendiri karena tungkunya adalah milik umum. Jadi, dia meminta mereka untuk memberinya ruang. Sang master merasa permintaan anak itu adil dan dia akan membiarkannya menggunakan peralatan tersebut jika dia membayar 500 batu roh karena mengganggu pekerjaannya. Lai Wishuan menjadi marah akan hal ini, apalagi karena kuali itu adalah milik umum. Sejak awal, karena mereka menolak membayar, pria itu mengancam akan memanggil petugas untuk mereka. Orang lain di sana yang menyaksikan adegan ini juga memihak sang protagonis karena tidak ada yang menganggap benar pria itu bertindak seolah-olah semua milik pribadinya. Sang master tidak menyukai ini sama sekali. Karena kesal, dia mengatakan dia akan menaikkan harga lebih tinggi lagi setelah kekacauan ini berakhir. Setelah beberapa saat, para prajurit tiba. Pemimpinnya mengatakan dia sudah mengetahui situasinya. Dia hanya ingin tahu apakah pahlawan kita mampu memurnikan pil tersebut. Dan Elia Enjing menjawab ya. Sang master mengatakan bahwa dia akan kehilangan uang karena hal ini. Dan jika anak itu tidak mampu melakukan apa-apa, dia ingin kompensasi atas waktu yang terbuang. Lebih buruk lagi, pria itu yakin bahwa pahlawan kita
kita. Pasti paling tidak adalah seorang pemula. Pemimpin tentara merasa permintaan alkemis itu masuk akal dan bertanya apakah Helia Enjing keberatan, tetapi sang protagonis setuju dengan persyaratan tersebut. Suka atau tidak, pahlawan kita telah memasuki permainan. Helia Enjing sudah memiliki semua bahan yang dia butuhkan untuk membuat pil detoksifikasi. Sekarang dia memasukkan semua barang ke dalam kuali. Saat melihat pahlawan kita berkonsultasi dengan buku, sang master alkemis cukup senang memiliki bukti bahwa dia berurusan dengan seorang pemula. Petualang lain memiliki pemikiran yang sama saat melihat adegan ini, meskipun mereka masih berharap anak laki-laki itu akan mematahkan monopoli obat di kota. Pahlawan kita kemudian mengaktifkan kemampuannya. Teknik alkimia miliknya diaktifkan dengan efek kritis 7 kali lebih kuat. Salah. Satu pria berkomentar bahwa sang protagonis tampaknya tahu apa yang dia lakukan. Dari tungku keluar pil-pil tersebut. Sang master masih berharap obat-obatan itu tidak berguna. Helia Enjing yakin itu berhasil karena selama seluruh proses persiapan, beberapa serangan kritis diaktifkan. Pahlawan kita menyajikan hasilnya. Para petualang yang menonton terkesan bahwa dia berhasil membuat detox level tinggi, hanya dengan menggunakan barang-barang dasar. Yang merasa tidak percaya adalah sang alkemis. Bahkan muridnya berkomentar bahwa masternya kesulitan membuat sesuatu yang serupa. Tapi pria itu berpikir itu hanya keberuntungan. Dan tepat setelahnya, dia menuntut kuali itu dikembalikan. Tapi semua orang di sana sangat ingin membeli obat-obatan dari protagonis kita. Pahlawan kita berpikir situasinya sempurna. Jika dia melakukan beberapa penjualan, dia bisa mendapatkan uang untuk membeli lebih banyak bahan. Karena dia sekarang memiliki lebih banyak pengalaman dalam memurnikan, Lin memutuskan untuk mengambil risiko pada sesuatu yang lebih canggih. Efek kritis yang dia capai sekarang adalah 25 kali lebih besar dalam alkimia. Pahlawan kita sudah memprediksi bahwa efeknya sekarang akan luar biasa. Pil yang dia produksi berada di level yang sangat tinggi sehingga jarang terlihat dan orang-orang mulai percaya anak laki-laki itu adalah master alkemis yang langka. Pil ini sangat langka sehingga penawaran untuk mereka dimulai dari 200 batu roh. Pahlawan kita mengatakan harganya tetap, jadi tidak perlu berebut. Tapi semua orang di sana tidak hanya menginginkan satu. Beberapa menginginkan 10, yang lain menginginkan semua yang dijual. Sang alkemis mengancam semua orang yang hadir bahwa jika ada yang membeli apapun dari pahlawan kita, dia akan menaikkan harga barangnya 10 kali lipat di masa depan. Tapi tidak ada petualang yang terintimidasi karena mereka baru saja menemukan master baru yang 10 kali lebih baik dari yang lama. Hampir meledak karena marah, dia mengatakan dia akan mengingat semua yang terjadi. Lin memberitahu semua orang bahwa dia selesai untuk hari ini, tetapi dia akan kembali besok. Yang terbaik dari semuanya, sang protagonis praktis sudah kaya, tetapi pahlawan. Kita kemudian dikelilingi oleh beberapa pria bertopeng. Sang alkemis mengatakan dia tidak ingin melihat wajah anak laki-laki itu lagi, tetapi Lin merasa cukup berani dari orang tua itu untuk mengancamnya seperti itu. Namun sang kapten muncul tepat saat situasi ini terjadi. Mencoba memperbaiki keadaan, pria itu mengatakan semuanya adalah kesalahpahaman. Pemimpin tentara pergi sebagai peringatan, tetapi lain kali dia berjanji akan menunjukkan arti kata hukuman. Pahlawan kita berterima kasih kepada tentara itu, tetapi pria itu mengatakan tidak perlu. Apa yang dia inginkan adalah bernegosiasi dengan anak itu untuk tinggal secara permanen di alun-alun, tetapi Lin mengatakan dia akan mempertimbangkannya. Jadi, sang kapten mengatakan jika dia memiliki masalah, dia ada di sana untuk membantu. Lai Wang bertanya apakah pasangannya benar-benar berpikir untuk tinggal, tetapi pahlawan kita menjelaskan bahwa mereka baru saja tiba di kota dan sudah menyinggung banyak orang. Apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah pekerjaan sosial. Kemudian, dia meraih tangannya. Dengan semangat, sang protagonis ingin menunjukkan pil baru yang dia buat khusus untuknya. Sekarang, mereka kembali ke kamar. Helia Enjing bertanya bagaimana tubuhnya bereaksi terhadap efek pengobatan baru tersebut. Dia mengatakan bahwa dia telah memulihkan energinya hingga ke level fondasi, tetapi efek racunnya masih ada, dan tampaknya pahlawan kita harus terus meningkatkan alkimianya. Sang protagonis perlu meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Lai Wang sekali lagi menyaksikan pria di depannya menyerap energi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa waktu, pahlawan kita merasa bahwa dia telah mencapai level kedua fondasi. Gadis itu tidak tahan lagi. Bagaimana bisa seseorang berevolusi begitu cepat? Lai Wishuan menuntut untuk tahu bagaimana dia berhasil memperpendek kurva pembelajaran untuk segalanya begitu cepat. Sang protagonis mencoba mengatakan itu hanya keberuntungan, tetapi dia tidak percaya cerita itu. Saat mereka berbicara, pesan resistensi kelumpuhan muncul. Segera, notifikasi ini menarik perhatian pahlawan kita. Entah bagaimana, mereka sedang diserang. Gadis itu pingsan, tetapi dia masih bisa berdiri dan mencari siapa yang bertanggung jawab. Lin menyadari gas keluar dari bawah pintu. Serangan kritis baru dipicu. Deteksi spiritual. Tidak diragukan lagi mereka sedang diserang. Seorang pria yang menyamar bertanggung jawab. Lin meningkatkan kecepatannya dan masuk untuk menyerang dari belakang. Tetapi, sayangnya, pria itu berhasil membela diri. Namun, dia menyadari dia sedang berhadapan dengan seseorang yang berbahaya, dan bahkan saat bertahan, bilah pedang menusuknya. Kerusakannya ternyata fatal. Pahlawan kita menghabisinya dengan tendangan. Lin memanfaatkan fakta bahwa penyerangnya masih hidup dan menginterogasinya. Pria itu memohon untuk dilepaskan karena jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi deklarasi perang terhadap siapapun yang mengirimnya. Pahlawan kita tidak percaya pada kebohongan itu dan mengancam pria itu untuk mengatakan yang sebenarnya atau rasa sakitnya akan jauh lebih buruk, memicu efek intimidasi kritis. Ketakutan, pria itu mengatakan bosnya berafiliasi dengan sekte dan bahwa mereka mengejar gadis itu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan jeritan kesakitan, pria itu diracuni. Sang protagonis menyadari bahwa kerusakan itu berasal dari efek magis. Dia mencoba bergerak, tetapi lengannya jatuh lemas.
cemas. Akhir yang tragis bagi seseorang seperti dia. Orang yang mengirim pria ini pasti sudah tahu bahwa prajurit mereka gagal dalam misi. Pahlawan, kita yakin sisa perjalanan pengawalan akan mudah, tetapi tampaknya seseorang dalam posisinya selalu dalam bahaya. Lin kemudian mengambil barang-barang milik pria itu dari tanah dan memicu padang kritis hanya 2 kali lipat, yang menurut sang protagonis cukup buruk dibandingkan dengan apa yang biasa dia dapatkan. Lebih penting lagi, mereka harus pergi sekarang. Pahlawan, kita tidak bisa mengambil risiko seseorang yang lebih kuat dikirim untuk menangkap mereka. Lien Jing berlari melalui kota dengan gadis itu di pelukannya, tetapi dia akhirnya terbangun di sepanjang jalan, masih sedikit bingung. Sang protagonis memberitahunya mereka mengejarnya. Dia hanya tidak yakin apakah itu karena mereka sudah menemukan identitas asli Lai Wuang. Tetapi ninja lain yang dikirim telah menguping pembicaraan tersebut dan cukup terkejut dengan informasi yang baru saja dia dengar. Lien Jing bahkan tidak menyadarinya datang. Gadis itu di sisi lain mengenali pakaian pria itu dan tahu bahwa dia milik klan Wuji. Dia kemudian meminta pahlawan itu untuk menurunkannya. Lai Wuang mengatakan bahwa klan pria ini dan naga yang hancur adalah sekutu dan bahwa mereka bertarung melawan sekte Kanwan. Tetapi yang tidak dia duga adalah bertemu dengan mereka di kota ini. Pria itu sangat senang dengan keberuntungannya. Yang dia inginkan hanyalah gadis itu menyerah tanpa membuat keributan atau dia akan menyakitinya. Dan ide itu tampak sangat menyenangkan baginya. Selain itu, dia tahu bahwa Lai Wishuan diracuni dan tidak bisa membela diri, dan pengawal bersamanya tidak terlihat hebat. Ketika pahlawan kita menatap gadis itu, dia memiliki ekspresi marah seperti ular. Sang protagonis hanya ingin menghasilkan uang dan memiliki kehidupan yang nyaman. Tapi setiap saat dia harus mempertaruhkan nyawanya, dan sekarang dia ingin dia melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Mencoba menenangkan situasi, pria itu mengatakan bahwa pahlawan kita masih muda, memiliki masa depan yang menjanjikan, dan adalah keajaiban dia bisa sampai sejauh ini, dan dia menghargai orang-orang seperti sang protagonis. Itulah sebabnya dia akan membiarkan Lien Jing pergi. Pria itu memintanya untuk tidak terkejut karena meskipun pahlawan kita terampil, mereka berada di level yang benar-benar berbeda. Itu akan menjadi pemborosan, dan kehidupan dengan begitu banyak potensi. Dan untuk keselamatan Lai Wuang, dia sangat penting. Jadi gadis itu akan dijaga dengan baik. Gadis itu tanpa khawatir dengan situasinya. Pahlawan kita memiliki pertanyaan untuk diajukan. Dia ingin memastikan bahwa jika dia meninggalkan gadis itu, maka pria itu akan membiarkannya pergi. Sekali lagi, pria itu berjanji bahwa sang protagonis akan bisa pergi dengan selamat. Untuk sesaat, sang protagonis tetap diam. Kemudian dia meletakkan tangannya di pedangnya. Pada akhirnya, pahlawan menolak tawaran itu. Bagaimanapun, Lien Jing senang melakukan sebaliknya dari apa yang orang minta padanya. Belum lagi sang protagonis sudah memutuskan bahwa dialah yang akan membawa gadis itu pulang. Bukan berarti sang protagonis belum pernah melawan seseorang yang lebih kuat sebelumnya. Tentu saja, pejuang itu tidak mengharapkan ini. Karena begitulah keadaannya, dia akan memastikan anak laki-laki itu merasakan sakit sebelum menghabisinya. Lai Wishuan menjadi sedikit khawatir karena lawannya berada di tahap jinden. Tapi yang tidak terlihat terlalu terkesan adalah sang protagonis. Pahlawan kita mengatakan bahwa dia akan dipaksa untuk menggunakan gerakan khususnya. Pria itu menjadi tegang sesaat pada kemungkinan anak itu memiliki serangan yang mematikan. Lien Jing menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekeras mungkin meminta bantuan. Berteriak bahwa ada pencuri di pasar. Pejuang itu sudah kehilangan kesabaran, menyadari anak laki-laki itu mempermainkannya. Pada saat yang sama, pria itu menyerang pahlawan. Tapi Lai Wishuan melangkah tepat di depan dan menantang pria itu untuk menyakitinya. Bersembunyi di belakang seorang wanita membuat pria itu semakin marah. Pada saat itu, orang-orang mulai muncul bersama dengan tentara, dan yang memimpin mereka adalah kapten yang sama sebelumnya. Orang-orang yang melihat keributan itu mengenali bahwa itu adalah alkemis baru yang meminta bantuan. Kapten mendekat dan mengatakan bahwa area ini bukan tempat untuk bertarung, tetapi pejuang itu memberikan pandangan mengancam. Dan ketika kapten mengenali bahwa pria itu adalah seseorang dengan level tinggi, dia menjadi sangat takut. Pria itu mengeluarkan jimat dari klan Wuji. Dia mengatakan dia sedang berurusan dengan masalah internal, dan jika tidak ada yang ingin terluka, maka lebih baik mereka menjauh. Semua orang yang hadir bingung tentang bagaimana sang protagonis mendapat masalah dengan seseorang yang begitu berbahaya. Salah satu tentara menyarankan kaptennya bahwa lebih baik jika mereka pergi daripada mengacau dengan seseorang yang berbahaya ini. Untuk membalikan situasi, Lai Wuang mengungkapkan bahwa dia adalah cucu dari tetua Chiang Wan dan juga putri sulung dari keluarga yang sama. Pada saat itu, lebih banyak pejuang muncul di alun-alun dengan senjata karena mereka tahu gadis ini hilang dan klannya sedang berperang. Semua orang di sana tahu betul siapa dia dan betapa pentingnya dia. Bahkan para tentara tahu bahwa mengacau dengan Chiang Wan adalah kesalahan. Lai Wuang merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Sebagai tambahan, gadis itu berjanji bahwa ayahnya akan memberi penghargaan kepada semua orang yang membantunya dalam situasi ini. Dia percaya bahwa jika semua orang bersatu, mereka bisa mengalahkan seseorang di level jinden. Para petualang yang mendengarnya berbicara menjadi sangat bersemangat dengan tawaran itu. Bagi orang biasa seperti mereka, diberi penghargaan oleh Chiang Wan secara pribadi adalah sesuatu yang langka. Pejuang itu mengatakan bahwa peluang selalu muncul dalam hidup, tetapi mereka yang mati tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain. Pria itu juga mengatakan bahwa Chiang Wan akan jatuh dengan aliansi klan Wuji, naga yang hancur, dan klan bencana surgawi. Baginya, masa depan sekte gadis itu tidak pasti. Dia juga memperingatkan semua orang yang hadir bahwa jika mereka menyerangnya, mereka akan menyinggung ketiga klan sekutu ini. Dengan pidato itu, keberanian semua orang menghilang. Salah satu tentara bertanya kepada kapten apa yang harus mereka lakukan karena gerakan apapun sekarang akan menyinggung salah satu klan. Itulah sebabnya pria itu memutuskan untuk tidak membantu kedua belah pihak. Meskipun keputusan ini tampaknya membuatnya frustrasi
kasih, sang kapten mengumumkan bahwa dia tidak akan terlibat dalam konflik mereka. Lai Wishuan kecewa dengan kepengecutan tentara tersebut, dan bagian terburuknya adalah pejuang itu tidak bisa menahan tawa. Karena situasi menjadi ketat, sang protagonis menantang pria itu untuk berduel. Orang-orang yang menonton tahu bahwa sang alkemis tidak dekat dengan lawan yang ingin dia hadapi. Bahkan Lai Wang berpikir ini bukan pilihan terbaik saat ini. Tapi sang protagonis mengatakan dia cukup yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Pejuang itu mendengar ini dan menjadi penasaran tentang bagaimana sang pahlawan berniat untuk menang tanpa bersembunyi di balik seorang wanita. Dia merasa sangat tersinggung bahwa seseorang dengan level serendah itu berpikir dia bisa mengalahkannya. Elia Enjing mengatakan dia akan menang karena lawannya terlalu meremahkannya. Tanpa berpikir dua kali, pria itu menyerang untuk mengakhiri pertarungan sekaligus. Keduanya berpikir pejuang itu sangat cepat. Sang protagonis sekarang mengandalkan sistemnya sepenuhnya. Elia Enjing berhasil mengikuti gerakan itu. Pada saat yang sama pria itu maju, pahlawan kita melakukan serangan balik. Entah bagaimana, jika pejuang itu tidak melakukan apa-apa, dialah yang akan tertusuk lebih dulu. Tanpa pilihan, dia menghindari bilah pedang. Sekarang giliran Lin. Dia melakukan serangan kritis kecepatan. Pria itu tidak percaya anak laki-laki itu lebih cepat darinya. Kedua pedang beradu di udara, tetapi pejuang itu berada di bawah tekanan. Elia Enjing sekarang membutuhkan kekuatan. Pejuang itu mulai panik ketika merasakan kekuatan lawannya. Dengan serangan kritis, pahlawan kita mendaratkan pukulan. Bahkan pertahanan spiritual pejuang itu tidak mampu menghentikan serangan tersebut, tapi itu masih belum cukup. Bahkan sang protagonis terkesan bahwa pria itu masih hidup dan dia sangat marah. Dengan energinya, pejuang itu mendorong pahlawan kita menjauh. Orang-orang yang menonton berkomentar bahwa tingkat kekuatan pejuang itu membuat tubuhnya hampir tidak bisa dihancurkan. Kali ini, dia akan bertarung dengan segenap kekuatan dan energinya. Dia memanggil pedang hitam iblis, sihir yang lebih kuat dari Wuji. Elia Enjing percaya sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Kemudian, dia menuju ke arah lawannya. Sekarang, dia membutuhkan pertahanan, kekuatan, dan kecepatan kritis sekaligus. Para penonton tidak percaya bahwa pahlawan kita ingin menghadapi pedang hitam secara langsung. Elia Enjing menyerbu ke dalam pertarungan tanpa ragu, tetapi yang dia lihat hanyalah bilah pedang yang sangat besar. Bentrokan mereka menyebabkan ledakan di alun-alun. Bahkan pejuang itu tidak percaya bahwa lawannya melompat langsung ke sihirnya. Mengambil kesempatan, Lin menyerang. Dengan pertahanan rendah, bilah pedang menghantamnya. Sang protagonis sudah menerima barang rampasan dari lawannya. Mereka yang menonton tidak bisa percaya apa yang disaksikan mata mereka. Pada saat itu, sinyal jiwa diaktifkan. Fungsinya untuk mengirim pesan ke klan tentang kekalahan salah satu anggotanya. Sang protagonis memperingatkan bahwa lebih baik mereka pergi. Sebelum Wuji lain muncul, bahkan mengatakan bahwa tubuh pahlawan kita sangat lelah setelah pertarungan. Mungkin itu konsekuensi dari menggunakan dan menyalahgunakan kemampuannya. Kapten kemudian menerima pesan. Tampaknya penguasa kota ingin melihat pahlawan kita. Elia Enjing menjadi curiga, tetapi tentara itu berjanji bahwa pertemuan itu hanya akan menjadi percakapan. Tetapi sang protagonis lebih memilih untuk pergi, dan dia memperingatkan bahwa lebih baik tidak ada yang mencoba menghentikannya. Pria itu menjelaskan bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk lari. Klan Wuji akan segera mengejar, tetapi jika mereka berada di dalam rumah, kelompok itu akan aman. Terluka dan lelah dengan sedikit pilihan, Elia Enjing menerima tawaran untuk berbicara dengan penguasa laut. Di dalam klan Wuji, perintahnya adalah membawa gadis itu kembali dan menyingkirkan anak laki-laki itu. Apa yang tampak seperti batalion tentara meraung mendengar perintah tersebut. Sekarang, kembali ke kastil Tuan, pahlawan kita berhadapan muka dengan orang yang memanggil mereka. Kai Fangxin menyambut mereka di kediamannya yang sederhana. Elia Enjing, dengan terburu-buru, meminta Tuan itu untuk langsung ke intinya. Kai mengatakan bahwa dia memiliki di depannya seorang jenius yang mengalahkan anggota Wuji dan target buronan oleh 3 klan besar, dan jika dia menyerahkan mereka, hadiahnya akan sangat besar. Sang protagonis menganggap ini sebagai tantangan dan mengeluarkan aura yang mengesankan yang membuat kapten tentara terdiam, tetapi Tuan itu mengatakan dia hanya memprovokasi. Niat aslinya adalah membuat kesepakatan. Di pihaknya, dia menawarkan bantuan untuk menjaga mereka tetap hidup. Lin ingin tahu mengapa dia akan membantu mereka. Ka menjawab bahwa sang protagonis mengingatkannya pada mendiam putranya, tetapi itu adalah lelucon lagi. Apa yang sebenarnya dia inginkan adalah bantuan pahlawan kita dalam misi yang akan berlangsung 3 bulan dari sekarang. Pahlawan kita kemudian menyetujui persyaratan tersebut. Tuan itu mengatakan mereka harus tinggal di rumah itu selama 3 hari. Sementara itu, dia akan menggunakan sumber dayanya melawan Wuji. Tapi setelah itu, mereka harus berjuang sendiri. Elia Enjing kemudian setuju dengannya. Dengan berakhirnya pertemuan, mereka meninggalkan aula. Dalam 3 bulan, nasib kota Kishin akan berada di tangan pahlawan kita, dan Tuan itu berharap dia membuat pilihan yang tepat. Lai Wang masih sangat khawatir dengan situasinya. Meskipun mereka dilindungi, dalam 3 hari, mereka akan dikepung. Sang protagonis ingat bahwa dia memperoleh teknik setelah mengalahkan lawan terakhirnya. Dia mengingatkan gadis itu bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Pahlawan kita mengandalkan kemampuan kritisnya lagi. Dengan kekuatannya, dia membuka pembelajaran dengan kecepatan 20 kali lipat dari biasanya. Dia membalik halaman buku dengan sangat cepat. Dengan itu, dia sudah mempelajari teknik tersebut. Bahkan Lai Wang tidak bisa mengerti betapa mengesankannya itu. Tapi baginya,
tidak ada yang tidak mungkin. Alia Enjing menciptakan ilusi dengan kemampuan barunya. Entah bagaimana, ia sendiri tak memahaminya. Pahlawan kita berhasil menciptakan dua boneka bayangan tingkat tinggi. Namun, sang protagonis tampak kelelahan. Energi spiritualnya benar-benar terkuras habis. Jadi, ia berencana menggunakan 3 hari ini untuk menyempurnakan tekniknya. Di luar tembok, sesuatu yang lain sedang terjadi. Kota itu dikepung oleh beberapa pejuang. Tetua dari klan Wuji mengumumkan bahwa ia datang untuk menangkap 2 orang. Pada saat itu, gerbang terbuka. Atas perintah sang penguasa, Kapten meminta para anggota klan Wuji untuk menunggu di luar selama 3 hari. Setelah itu, mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau. Namun, para pejuang itu merasa geram karena kota sekecil ini berani menentang klan mereka. Sang tetua memerintahkan semua orang untuk diam. Perintah itu membuat suasana menjadi benar-benar sunyi. Entah mengapa, pemimpin klan Wuji setuju untuk menunggu selama 3 hari. Namun sebelum masuk, sang tetua menyarankan agar penguasa kota menjaga kesehatannya. Lalu, gerbang pun tertutup. Bingung, para pejuang ingin tahu mengapa mereka gemetar di hadapan kota yang begitu sederhana. Namun sang tetua mengatakan bahwa Kishin bukanlah tempat biasa. Kecuali benar-benar diperlukan, ia tidak ingin memancing kemarahan Tuan Ken. Sementara itu, Alia Enjing sedang berlatih. Pahlawan kita sudah bisa menciptakan 2 pasang bayangan, tapi ia masih harus belajar mengendalikan kekuatannya agar bisa menguasai mereka. Dengan pil-pil ini, Lin bisa menggunakannya untuk meningkatkan tahap kultivasinya. Ia lalu menelan semuanya sekaligus. Seketika, terjadi ledakan energi. Sang protagonis tidak ingin menyia-nyiakan energi ini, jadi ia kembali fokus. Lai Wishuang merasa takjub melihat betapa cepatnya protagonis berevolusi dan menjadi semakin kuat. Ia mulai bertanya-tanya tentang alasan pahlawan kita melakukan misi pengawalan ini. Saat itu, Lining terbangun kembali. Kini ia telah mencapai tingkat ketiga tahap fondasi. Dengan begitu, tidak akan sulit baginya untuk mengendalikan bayangan-bayangan itu. Sang protagonis meminta gadis itu bersiap karena mereka akan meninggalkan kota malam ini. Tanpa bergerak, para pejuang Wuji tetap berjaga. Tiba-tiba, mereka melihat 2 orang melarikan diri melewati atap rumah. Dengan cepat, pengejaran pun dimulai. Sang tetua merapalkan mantra dari tangannya. Cahaya itu terbang ke arah target seperti anak panah. Tanpa kesulitan, mantra itu mengenai mereka. Namun sang penguasa sudah tahu bahwa mereka hanyalah boneka bayangan. Trik itu terbongkar dengan mudah. Karena sang tetua tidak akan pernah tertipu oleh sesuatu yang sesederhana itu. 2 klon lainnya melompat melewati tembok. Merasa kesal dengan situasi tersebut, ia ingin melihat berapa banyak bayangan yang bisa dibuat lawannya. Ia lalu meluncurkan sambaran petir lainnya, yang satu ini tampak bersenang-senang dengan sang protagonis. Lin ingin melihat bagaimana mereka akan menangkapnya. Bayangannya mendapatkan peningkatan kecepatan. Dengan begitu, mereka berhasil menghindari serangan itu. Bahkan sang tetua pun tidak menduganya. Karena hal ini, pria itu yakin bahwa itulah target yang sebenarnya. Jadi, ia memerintahkan semua orang untuk mengejar mereka. Tapi kenyataannya, sang protagonis bisa menggunakan kecepatan kritisnya pada bayangan selama ia mengendalikannya dengan auranya. Sekilas, Lai Wishuang mengira rencananya sangat sederhana. Namun setelah berpikir sejenak, menguasai teknik ini hanya dalam 1 hari adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lakukan. Mengendalikan bayangan dengan kecepatan tinggi akan jauh lebih sulit. Lai Wishuang menyuruh mereka mengambil kesempatan dan lari. Tapi sang protagonis menolak karena begitu ia melepaskan bayangannya, orang-orang Wuji akan segera menyadarinya. Ia kemudian ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan. Pahlawan kita bila mereka harus pergi ke pasar. Di sana mereka akan menggunakan kartu as mereka. Sedih dan sendirian, terlihat pedagang yang sama dari sebelumnya yang menyadari bahwa ia kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya dengan menangkap sang gadis. Tapi sang protagonis muncul tepat pada waktunya, mengatakan bahwa hidup memberinya kesempatan lagi. Sang protagonis senang melihatnya. Ketakutan, pria itu mengira pahlawan kita berada di Menshan. Rupanya, sang pedagang tidak menyangka akan kunjungan ini. Tapi pahlawan kita tidak punya waktu untuk bercerita. Semua orang yang hadir mencoba menangkap Lin dan itu membuat sang protagonis marah. Dengan gerakan cepat, ia melumpuhkan semua orang di ruangan itu. Lalu Alia Enjing mengumpulkan barang-barang tersebut. Pahlawan kita senang karena ia mengambil semua yang mereka miliki, termasuk pil detoksifikasi tingkat lanjut. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan obat itu langsung ke mulut sang gadis. Lalu ia menunggu hasilnya. Lai Wishuang mengumumkan bahwa ia sudah hampir pulih sepenuhnya. Hanya tersisa sedikit racun di darahnya. Tapi sang protagonis terkejut mengetahui bahwa rekannya berada di tingkat 3 Jinden, meskipun ia masih sangat muda. Dengan bangga, ia mengatakan bahwa ia adalah talenta termuda di seluruh klan. Namun ia merenungkan kata-katanya. Pria itu lebih berbakat daripada dirinya. Sekarang setelah ia pulih, fase kedua dari rencana akan dimulai. Alia Enjing berlari melintasi alun-alun kota. Sang ketua mendekat dengan pedangnya, tapi ia hanya menebas asap. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari dalam kota. Semua orang di sana mengenali bahwa sinyal itu berasal dari area pasar. Sang pemimpin yakin bahwa targetnya memanfaatkan kekacauan itu dan pergi menyerang wilayah tersebut. Ia memerintahkan semua orang untuk pergi ke arah itu. Alia Enjing tahu mereka akan datang. Sang protagonis meraih sang gadis dan mengaktifkan jimat. Pada saat yang sama, 20 kali lipat serangan kritis diaktifkan. Saat itu juga, pintu aula terbuka dan tempat itu diserbu oleh orang-orang Wuji. Namun mereka melewati sang protagonis tanpa menyadari kehadiran mereka. Setelah mencari di mana-mana, orang-orang itu menemukan bahwa semua orang yang hadir sudah tidak bernyawa.
tertawa. Sang tetua kemudian yakin bahwa targetnya telah kembali ke Menshan sang penguasa. Dengan cepat, mereka sendirian lagi. Bagian terbaik dari semua ini adalah mereka dekat dengan pintu keluar kota. Sekarang, mereka hanya perlu berharap semua orang dari klan Wuji berlari menuju kastil. Sang tetua tiba, memerintahkan Tuan KAI untuk menyerahkan targetnya. Lalu Kapten Kota datang dengan pesan bahwa orang-orang yang mereka cari sudah pergi. Tapi ia tidak bisa mempercayainya. Pasukannya sudah mencari kemana-mana. Hanya Menshan yang tersisa. Sebagai tanda niat baik, sang kapten memberi mereka akses bebas untuk melihat sendiri. Tanpa takut akan konsekuensi, ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah properti tersebut. Beberapa saat kemudian, salah satu prajurit Wuji datang melapor bahwa target tidak ditemukan di Menshan. Sang tetua tidak bisa menerimanya. Jadi, ia mulai menyalahkan kapten karena menyembunyikan orang yang mereka cari. Saat itulah sang prajurit mengingatkannya bahwa hanya karena mereka mengizinkan prajurit tua masuk ke kastil, bukan berarti Tuan Qi takut pada mereka. Setelah kata-kata itu, ia memerintahkan gerbang ditutup. Namun sang tetua tidak bisa menerima penghinaan yang dialaminya. Pada saat itu, ia merasakan sakit di dadanya dan roboh ke tanah. Lucunya, bahkan Tuan KAI tidak menyangka sang protagonis benar-benar berhasil kabur. Hal ini memberikan lebih banyak harapan untuk acara yang akan terjadi 3 bulan dari sekarang. Sementara itu, para pemimpin Wuji memarahi prajurit mereka karena membiarkan target meloloskan diri. Untungnya bagi mereka, pengkhianat dari Ciwan sudah bergerak, jadi mereka berharap bisa menangkap sang gadis. Petir berwarna-warni melintasi langit seperti pelangi. Lai Wang bertanya kepada rekannya saat terbang mengapa ia masih merasa gugup jika mereka berhasil kabur. Pahlawan kita menjelaskan bahwa di luar tembok pertemuan apapun akan diselesaikan dengan konfrontasi langsung. Keduanya terus terbang di atas hutan. Yang membuat mereka berhenti adalah sesuatu yang dilihat Lin Jing. Sebuah kapal besar melayang di atas mereka. Tanpa pikir panjang, pahlawan kita sudah menghunus pedangnya, siap bertarung. Tapi Lai Wishuang memperingatkan bahwa kapal ini milik Chiang Wan. Rupanya, mereka datang untuk menjemputnya. Dengan begitu, mereka mendarat di Gelada yang ia temukan adalah pamannya, Muang, yang secara pribadi datang untuk mengawalnya pulang. Ia menjelaskan kepada pahlawan kita bahwa pria ini adalah paman keduanya dan salah satu yang paling bisa dipercaya. Selain itu, ia berada di tahap kelima Jinden. Sang protagonis selalu menyapamu. Saat itulah sang paman mengatakan bahwa atas kerja bagus mengawal sang gadis, ia akan diberi imbalan yang pantas saat mereka tiba. Tiba-tiba, pria itu berubah dari wajah serius menjadi sangat ramah untuk berbicara kepada keponakannya. Ia membawa mereka ke ruangan besar. MU mengatakan bahwa pahlawan kita tidak memenuhi syarat untuk masuk ke aula utama bersama mereka. Jadi, ia akan pergi ke ruangan lain bersama para prajurit lainnya. Tapi Lai Wang tidak suka melihat penyelamatnya diperlakukan seperti ini. Sayangnya, itulah aturannya. Tapi pahlawan kita bilang tidak masalah. Ia lebih mengkhawatirkan sang gadis yang masih dalam pemulihan. Ia merasa sedikit malu melihat betapa perhatiannya pria itu. Lai Wishuang meminta rekannya untuk beristirahat dan ketika mereka tiba, ia akan memastikan untuk mencarinya. Dengan begitu, sang protagonis dikawal ke ruangan lain, tetapi intuisinya aktif tepat pada waktunya. Dengan cepat, sang protagonis berhasil menghindari serangan yang datang dari belakang. Pahlawan kita tidak percaya bahwa nasib buruk dari misi pengawalan sederhana telah berubah menjadi sesuatu yang begitu rumit hingga kini ia melawan seorang pengkhianat. Para prajurit yang menyerang sang protagonis yakin bahwa pertarungan ini akan mudah karena level mereka. Lien Jing mengabaikan mereka dan mulai berpikir bahwa prajurit kecil ini tidak akan melakukan ini sendiri. Jadi semuanya sudah direncanakan oleh MU. Keduanya menghilang dalam sekejap. Pahlawan kita bersiap untuk serangan itu karena ia akan menunjukkan jalan menuju lembah bayang-bayang. Dengan satu serangan, kedua penyerang itu dikalahkan. Tanpa menoleh ke belakang, Ling berharap temannya baik-baik saja. Para prajurit lain di kapal merasa aneh mengapa rekan mereka membutuhkan waktu lama untuk menghadapi tamu yang lemah. Salah satu pria percaya mereka pasti sedang bersenang-senang dengan sang korban. Tanpa menyadarinya, pria itu terkena pedang. Ia bahkan tidak melihat Lin mendekat. Orang lain yang hadir tidak percaya rekan mereka dikalahkan. Pahlawan kita memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena ia akan memastikan mereka semua bertemu di dunia lain agar bisa mengobrol selamanya. Dengan satu ayunan pedang, semua orang terbang terpental. Lucunya, pemicu kritisnya masih cukup rendah. Pahlawan kita berharap lawan berikutnya bisa lebih baik. MU meminta keponakannya untuk memaafkannya, tetapi ia tidak akan pernah mengizinkan murid rendahan berada di ruangan yang sama dengannya. Lai Wishuang hanya mengatakan ia mengerti niatnya. Setelah itu, pamannya menawarkan teh pemulihan terbaik yang ia miliki. Dengan semangat, sang gadis berterima kasih padanya. Tanpa mencurigai apapun, ia meminum cairan itu seperti yang diinginkan MU karena saat ia sendiri katakan, gadis itu adalah orang yang sangat penting. Tapi kata-kata itu membuat sang gadis curiga. Tubuhnya mulai melemah lagi dan ia segera mengerti apa yang terjadi. Tanpa topengnya, pamannya mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menyangka gadis itu bisa selamat dari penyergapan yang disiapkan naga patah itu. Dengan begitu, ia sekarang tahu bahwa MU adalah pengkhianat yang menyusup, tapi pamannya mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan semua ini sendirian. Lai Wishuang tidak percaya ada anggota keluarga lain yang menjadi pembelot. MU menertawakan ketidaktahuan sang gadis dan ayahnya, tapi sang gadis yakin bahwa Lin Jing datang untuk menyelamatkannya. Dengan kejahatan murni, pria itu dengan bangga mengatakan bahwa temannya pasti sudah kehilangan nyawanya sekarang. Namun saat itu,
Buah suara muncul mengatakan bahwa ia datang untuk mengecewakan dirinya. Alia NG muncul dalam keadaan sangat hidup tepat di depannya. Mu sayangnya harus mengakui bahwa ia meremehkan anak itu, tapi seseorang di tingkat ketiga fondasi masih terlalu lemah baginya. Lai Wishiawang kemudian bertanya apa pendapatnya tentang dirinya, tapi pamannya tidak mengerti bagaimana seseorang yang diracuni bisa baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa pasangannya mengajarinya untuk tidak sembarangan meminum cairan misterius, jadi ia meminum penawar racun sebelum memasuki ruangan. Lalu ia menggunakan energi spiritualnya untuk membersihkan diri. Semua yang harus ia lakukan setelah itu adalah mengulur waktu untuk temannya. Hari ini, tujuannya adalah menghilangkan semua kerusakan pada klannya. Tapi MU yakin ia tidak bisa dikalahkan olehnya atau siapapun di sana, dan mulai sekarang, ia tidak akan lagi memperlakukan keponakannya dengan ramah. Sang paman meluncurkan cakar hitam ke arah Liewan. Sang gadis menciptakan perisai kelopak bunga. Dengan begitu, ia berhasil menahan serangan itu, namun tetap saja, ia merasakan efek mantranya. Pamannya berkomentar bahwa gadis itu terlalu percaya diri karena mengira mereka berada di level yang sama. Alia Enjing mengambil kesempatan untuk menyerang dari belakang. Sayangnya, Mu melihat serangan itu datang dan ia berhasil bereaksi tepat waktu. Petir hitam mengarah ke arah pedang. Ujung pedang menyentuh sihir tersebut dan membelahnya, membuka jalan menuju target, namun tetap saja, lawannya berhasil menghindar. Untungnya, pedang itu masih mendaratkan luka, dan itu membuat sang prajurit marah. Sekarang, ia melemparkan tangan sihir. Pahlawan kita kemudian menaktifkan 11 kali kecepatan kritis. Dengan satu langkah mundur, Li menghindari kerusakan tepat pada waktunya. Untuk alasan tertentu, Mu melihat seseorang di level rendah berhasil menghindari semua serangannya. Sekali lagi, tangan kegelapan yang besar datang untuk menangkapnya. Dan kali ini, pahlawan kita hancur seperti nyamuk. Alia Enjik mengakui bahwa musuh ini terlalu kuat baginya. Mu memanfaatkan anak itu yang berada di tanah dan bersiap untuk menyerang lagi. Lai Wishiawang kemudian memanggil pedang. Cahaya. Ratusan pedang terbang menuju pamannya. Pada saat ini, MU menyadari bahaya yang mengancamnya. Sebagai tanggapan, ia menciptakan baju besi emas, tapi itu tidak mengintimidasi sang gadis. Pamannya kemudian menerima semua pedang energi ke dalam tubuhnya. Baju besi itu bahkan mulai retak. Potongan-potongannya mulai hancur sedikit demi sedikit hingga hancur total. Kali ini Lego Swan yang memiliki teknik terbaik. Menyaksikan pemandangan ini, sang protagonis mulai berpikir lebih baik ia mempelajari kemampuan baru, atau di masa depan ia hanya akan menjadi beban. MU kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Itu bukanlah reaksi yang mereka harapkan. Sayangnya, serangan terakhir tidak mampu mengenai inti energinya sehingga tubuhnya mulai pulih. Lai Wishuan pingsan, tanpa energi. Ia lalu mengatakan bahwa sekarang giliran sang protagonis. Tentu saja, ia menerima tugas itu tanpa masalah. Alia Enjing meminum semua pil pemulihan yang ia bisa, mengaktifkan setiap kritis kesehatan yang memungkinkan. Dalam bentuk barunya, ia menantang Mu untuk ronde berikutnya, tapi seseorang yang tampak jauh tadi berteleportasi ke depan, siap menyerang. Sudah kehabisan kesabaran, Mu merasa tersinggung karena bocah ingusan. Berpikir ia bisa memenangkan pertarungan. Lin menghindari serangan yang masuk, tapi itu bukan akhir dari pertarungan. Mu berteriak dengan kecepatan yang mengesankan. Mereka bertarung secara seimbang di aula. Salah satu pukulannya bahkan lewat sangat dekat. Semakin lama, MU mulai kehilangan kesabarannya dengan bocah itu. Alia Enjing bercanda, mengatakan ia hanya menguji pria tua itu karena serangan terakhir tampaknya cukup menyakitinya. Dalam keadaan marah, Mu mengaktifkan mantra bernama Prisma Biru. Sebuah kubus muncul, menjebak mereka berdua. Liu Wang menjelaskan bahwa ini adalah perangkap yang terus menyusut tanpa henti. Sekarang lebih sulit bagi pahlawan kita untuk menghindari serangan, tapi pahlawan kita mengatakan inilah yang ia inginkan. Lining menyerang dengan pedangnya. Ia mengandalkan serangan kritis yang sangat tinggi dalam pertarungan ini. Kedua serangan beradu pada saat yang sama. Ledakan yang terjadi meretakkan kubus sihir itu. MU tidak bisa mempercayainya. Alia Enjing berhasil memukulnya tepat di jantung. Kehabisan waktu dan pilihan, ia memohon belas kasihan pada pahlawan kita. Sang protagonis selalu mengatakan ia akan mengajukan satu pertanyaan, dan sebaiknya pria itu tidak berbohong. Mouse bersumpah akan menceritakan segalanya selama ia bisa hidup. Meskipun Alia Enjing tidak benar-benar mempercayainya. Ia akhirnya setuju, tapi sang protagonis tidak lupa mengambil imbalannya. Itulah tanda kemenangan. Pertanyaan pertama adalah apakah ada pengkhianat lain, dan sang paman bersumpah tidak ada, bahwa orang yang mengirimnya adalah Lanji. Pahlawan kita ingin tahu bagaimana orang ini menghubunginya dan MU menjelaskan bahwa itu melalui pemancar suara. Kesimpulannya adalah tidak ada yang tahu tentang situasi saat ini sehingga mereka masih bisa kembali ke klan. Lai Wishuan ingin tahu mengapa pamannya yang lain mengkhianatinya karena ia adalah orang yang paling dipercaya di keluarganya. Tapi MU mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya menerima perintah dan hanya itu. Lai Wawan penasaran dengan apa yang akan terjadi pada pamannya, mendengar sang protagonis menjelaskan bahwa ia akan memberinya pil untuk menonaktifkan kekuatannya persis seperti apa yang terjadi dengan sang gadis. MU menerima dengan berpikir bahwa racun jenis ini tidak mempan pada seseorang di levelnya. Tapi sang protagonis bersikeras untuk memasukkannya langsung ke mulutnya. Dan sebagai tambahan, untuk memastikan ia menelan pil tersebut, pahlawan kita menampar wajahnya. Mouse bersumpah ia akan membalas dendam atas penghinaan ini saat ia punya kesempatan. Sayangnya baginya, efeknya instan. Segera, ia kaget dengan apa yang baru saja ia telan. Baginya, tidak masuk akal pil ini memiliki efek yang begitu kuat. Dan tatapan Alia Enjing ke arahnya adalah tatapan penuh penghinaan. Sang protagonis
protagonis kini memerintahkan pria itu untuk menghubungi Lai Changyi dan mengatakan bahwa cucunya telah kehilangan nyawanya. Begitu pria itu menyentuh jimat, sebuah suara bertanya apakah Mu berhasil dalam misinya. Dan ketika ia menerima berita mengerikan itu, pria itu meledak dalam amarah karena ia melihat rencana pemerasannya dalam bahaya. Mu menanggung kesalahan dan memohon belas kasihan. Lai Shan 11 mengatakan ia harus berbohong dan memberitahu semua orang bahwa gadis itu diculik. Berharap dengan cara ini ia bisa melanjutkan rencananya. Sekarang setelah transmisi berakhir, Mu memohon untuk hidup. Lai Hua mengatakan bahwa nasibnya sekarang milik ayahnya. Sementara itu, berita buruk tiba. Pemimpin klan menjadi khawatir. Setelah menerima berita tentang apa yang terjadi pada putrinya, ia tidak percaya. Lan Ji mengatakan bahwa Mu sendiri yang mengonfirmasi bahwa sang gadis telah ditangkap. Pemimpin klan bahkan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Saat itulah pria itu menjalankan rencananya dan menyarankan agar mereka menawarkan urat spiritual sebagai ganti atas keselamatan Lai Wishuang. Tapi sang pemimpin mengatakan bahwa selain hal-hal tersebut sangat penting bagi klan, ayahnya membutuhkannya untuk pulih. Tapi Lai Changyi mengingatkannya bahwa putrinya adalah masa depan sejati dari seluruh sekte dan ia dalam bahaya. Sang pemimpin memutuskan untuk menunggu Moon kembali agar ia bisa mendengar lebih detail apa yang terjadi dan jika perlu barulah mereka bisa memulai negosiasi dan pastinya sang pengkhianat senang dengan bagaimana keadaan berjalan. Keesokan harinya sekelompok orang menunggu di gerbang istana. Lan Ji mengatakan bahwa Mu sudah tiba. Kapal emas besar itu mendekat. Ram diturunkan dan semua orang siap menyambut Mu dan ia mendekat sendirian. Li Shanji kemudian memerintahkan bawahannya untuk segera menjelaskan bagaimana putri raja ditangkap oleh Wu Ji. Tanpa jawaban, pria itu mulai kehilangan kesabaran. Orang yang mengajukan pertanyaan yang sekarang menginginkan kebenaran adalah sang pemimpin besar. Mu menjawab dan ia tidak tahu. Lai Shanji marah dan mulai menekan pria itu untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Saat itu, Lai Hua muncul mengatakan bahwa pamannya gagal menangkapnya. Tentu saja, sang pengkhianat tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu. Ia dalam masalah besar dan ia juga mengerti bahwa Mu mengkhianatinya. Orang yang senang melihat sang gadis adalah ayahnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari untuk memeluknya. Pria tua itu bahkan menangis, mengira ia tidak akan pernah melihat putrinya lagi. Liao mengatakan bahwa ini hanya mungkin karena Elia Enjing melindunginya sepanjang waktu. Pahlawan kita membungkuk dan menyapa sang penguasa, melihat bahwa itu hanyalah seorang bocah laki-laki di tingkat ketiga fondasi. Ia tidak percaya bahwa anak ini bahkan bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi putrinya. Tapi ia bersumpah bahwa ia mengatakan yang sebenarnya dan bahwa sang protagonis layak mendapatkan imbalan yang pantas. Untuk menenangkannya, ia setuju. Luang mengatakan bahwa pamannya pasti sangat kecewa melihatnya masih hidup. Pamannya mencoba menangani situasi dengan mengatakan bahwa ia senang melihat. Ia baik-baik saja. Gadis itu tampak menikmati situasi tersebut. Lalu ia memerintahkan Mu untuk mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Tentu saja, ia segera panik. Ia bersumpah bahwa ia tidak punya pilihan. Mu hendak mengatakan bahwa semuanya adalah ide Lai Changyi, tapi sesuatu terjadi padanya sebelum itu. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya dengan keras. Semua orang di sana menjadi khawatir. Rupanya, Mu menderita semacam kutukan hitam, jenis yang mengendalikan orang yang terkena sihir. Hidupnya milik orang lain. Sayangnya, rasa sakitnya begitu hebat sehingga ia tidak selamat. Semua orang terdiam. Salah satu pria mendekat untuk memeriksa. Ia meletakkan jari di dekat hidungnya. Dengan begitu, ia mengonfirmasi bahwa Mu telah meninggal. Pahlawan kita tidak menduga langkah ini dari Lai Changyi. Ia mengawasi pelakunya yang berada sangat dekat dengan mereka. Untungnya, tuannya mengajarinya teknik ini karena ia berhasil selamat. Lai Shangji memberitahu saudaranya bahwa mungkin saja mau dikendalikan dan memberinya informasi palsu. Tapi sang gadis tidak ragu untuk menunjukkan bahwa ia tahu pamannya bertanggung jawab atas situasi ini. Dengan senyum palsu, ia mengingatkan sang gadis bahwa klannya tidak memiliki teknik pengendalian jiwa seperti yang digunakan. Pemimpin klan memutuskan untuk mengakhiri diskusi, mengatakan bahwa saudara-saudaranya adalah orang-orang paling terpercaya di kerajaan. Perintahnya adalah bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman dan bahwa semua orang harus melupakan situasi ini. Namun tentu saja, tidak ada seorang pun di sana yang akan melupakan. Langi berjanji bahwa ia akan berurusan dengan protagonis kita, dan Lin Jing bersumpah bahwa ia akan terus memberikan segalanya. Sekali lagi, pemimpin klan bertanya kepada adik laki-lakinya apakah ia tahu bahwa Mu dikendalikan. Tapi Lan Ji bersumpah bahwa ini pasti rencana dari musuh mereka untuk membenturkan saudara dengan saudara. Hal baiknya adalah terlepas dari semua kekacauan ini, putrinya akhirnya kembali. Lalu ia bertanya kepada saudaranya bagaimana mereka harus menghargai Lin Jing. Lang 11 mengatakan bahwa menurut pendapatnya ada sesuatu yang salah dengan cerita ini dan ia mencurigai bocah itu. Sang pemimpin juga merasa aneh bahwa seseorang di level rendah berhasil melakukan semua ini. Mungkin itu keberuntungan. Jadi sang pengkhianat bertanya apa yang disarankan oleh kakak laki-lakinya yang hebat. Li Chenqing mengatakan bahwa putrinya tumbuh di dalam kastil dan tidak pernah berhubungan dengan orang luar dan takut akan apa yang bisa terjadi. Ia ingin memutus hubungan di antara mereka. Saudaranya menyarankan agar mereka memberi anak itu imbalan yang baik sehingga ia akan pergi. Namun jika ia menolak untuk menerima, itu berarti keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Maka bocah itu harus diusir dari kastil. Sang pemimpin kemudian setuju dengan rencana ini. Alia Enjing saat ini berpikir bahwa ia bisa kembali
fokus melatih kultivasinya. Ia lalu menelan salah satu pil dan mengaktifkan efek kritis. Energinya kemudian mulai tumbuh secara eksponensial. Lin berhasil mencapai tingkat kelima tahap fondasi. Pahlawan kita puas dengan kemampuannya. Orang lain tidak akan selamat setelah meminum semua pil itu. Sayangnya, ia sudah menggunakan hampir semuanya. Jadi sekarang ia perlu mencari uang tambahan. Sekelompok orang yang dikirim oleh sang penguasa menawarkan, sebagai imbalan karena menyelamatkan sang gadis, 10 pil peningkatan dan kesempatan untuk memilih salah satu teknik kuning yang hebat. Sang protagonis berterima kasih dengan hormat, namun ia tidak berpikir bahwa imbalannya terlalu sederhana. Ia berharap mendapatkan status baru atau semacamnya. Meskipun memilih teknik baru adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh murid dalam di saat ini, ia harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Meski kultivasinya kini tak lagi dibatasi, kemampuan bertarungnya masih minim. Ia perlu mempelajari hal baru agar tak sekadar mengandalkan kekuatan fisik semata. Di dalam kuil, salah satu murid tak percaya bahwa sang protagonis tidak hanya selamat, tapi juga berhasil mengawal putri sang pemimpin kembali ke klan. Salah seorang pemuda yakin bahwa semua itu hanyalah keberuntungan belaka. Saudara laki-laki lain yakin bahwa adiknya berbohong hanya untuk menutupi perbuatan pemuda itu. Seharusnya ia yang membereskan si protagonis, namun ia tak mau membuang waktu, sehingga salah satu pengikutnya menawarkan diri untuk melakukannya. Sang kakak menegaskan bahwa pertikaian internal dilarang, jadi ia harus memancing Lin Jing ke dalam duel resmi untuk menghabisinya. Sang pahlawan maju dan meminta izin untuk menaiki tangga dan memilih teknik tingkat kuning yang hebat. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya mulai bergosip tentang si protagonis dan pencapaiannya. Lai Chanyi berujar bahwa jika sang pahlawan muncul, sudah tugasnya untuk mencari tahu kekuatan aslinya. Mereka tak perlu khawatir jika harus bertindak nekat. Saat melihat sang protagonis, pria itu teringat akan percakapan tersebut. Dengan angkuh, ia berkata bahwa hanya murid sejati yang punya hak untuk itu, sementara sang pahlawan tak memenuhi kualifikasi yang layak. Lin Jing menunjukkan kartu pemberian sang tuan yang memberinya izin. Namun pria itu tetap bersikeras bahwa seseorang dengan level rendah seperti dia tak berhak melanjutkan. Orang-orang yang mendengarkan pun setuju dengan perkataan pria itu. Lin Jing kemudian membalas dengan bertanya siapa sebenarnya pria itu hingga berani menentang perintah sang tuan. Di saat yang bersamaan, murid tersebut melepaskan auranya. Murid-murid lain menertawakan perbedaan kekuatan yang mencolok di antara keduanya. Mereka yakin sang protagonis masih jauh di bawah level itu. Lin Jing mengingatkan bahwa konflik di dalam klan dilarang. Namun pria itu beralasan bahwa ia hanya tidak sengaja melepaskan sedikit energinya. Karena itulah, sang pahlawan memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Saat melepaskan energinya, efek kritis teraktivasi sebanyak 15 kali lipat. Pria itu tak habis pikir bagaimana seorang pemuda selevelnya bisa memiliki tekanan spiritual sekuat itu. Semua orang yang menonton bahkan gemetar ketakutan. Sekali lagi, Lin Jing bertanya apakah sekarang ia boleh lewat. Pria itu sempat berpikir untuk melawan, namun sang pahlawan meningkatkan tekanan auranya hingga 30 kali lipat. Dampaknya begitu dahsyat sampai melukai pria itu, dan tanpa pilihan lain, jalan pun dibuka. Semua orang terperangah melihat kejadian itu. Lin Jing kini bisa melanjutkan jalannya dan menaiki tangga menuju tujuannya. Di lantai tersebut, ia melihat berbagai jenis teknik tingkat kuning, namun tak ada satupun yang dirasa cocok. Tiba-tiba, sang pahlawan menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari pandangan, sebuah buku berisi teknik pedang. Instruksinya menyatakan bahwa serangan ini tidak terbatas pada bentuk, apapun bisa berfungsi sebagai pedang. Entah mengapa, sang pahlawan belum pernah melihat siapapun berlatih teknik ini sebelumnya. Sayangnya, salah satu halamannya hilang, namun ia tak menganggapnya sebagai masalah besar. Dengan sistem kritis miliknya, kemampuan ini akan menjadi sangat mematikan. Di lantai pertama, Lin memperlihatkan buku yang ia ambil. Pria itu berkata bahwa sesuai aturan, agar tidak membuang waktu siapapun, hanya teknik lengkap yang boleh dipelajari. Tak hanya itu, ia meremehkan sang protagonis, menyebutnya bukan jenius karena ingin mempelajari kemampuan yang tak pernah dikuasai siapapun. Lin bertanya apakah ada masalah jika ia berlatih di sana saat itu juga. Murid itu pun mengizinkannya, namun memberi batas waktu maksimal 1 jam. Semua orang di sekitarnya menganggap tindakan sang pahlawan itu konyol dan menyia-nyiakan kesempatan. Buku itu menjelaskan cara menciptakan pedang dari Ki. Entah mengapa, sang protagonis merasa seolah penulis instruksi tersebut memegang pena layaknya pedang, menuliskan sebuah karya seni. Sembari membaca, Lin Jing mempelajari sesuatu yang luar biasa. Baginya, ini adalah perasaan yang sangat berbeda. Perasaan berhadapan langsung dengan seorang master sejati. Master ini bahkan mampu memanggil pedang raksasa. Dengan matanya, ia menghafal segalanya, menyerap semua pelajaran tersebut. Waktu habis dan pria itu memerintahkan sang protagonis untuk mengembalikan buku dan segera pergi. Orang-orang memperhatikan bahwa Lin Jing bahkan tidak berkedip sepanjang waktu. Namun bagi mereka, itu tetaplah sebuah kesia-siaan. Sang pahlawan memusatkan ki miliknya dan memanggil beberapa pedang energi. Murid itu bahkan sampai terjatuh melihat apa yang terjadi. Tak ada yang percaya ia berhasil mempelajari teknik ini. Meski bukunya tidak lengkap, Lin Jing berhasil mencapai tujuannya. Sang protagonis kemudian membatalkan kemampuannya dan mengambil buku tersebut dari lantai. Yang ada di pikirannya hanyalah, meski tidak lengkap, ini adalah kemampuan terbaik yang pernah ada di dunia. Siapa yang meninggalkannya di sana, dan di mana sisa
sisa halaman buku tersebut, seseorang memanggil Lin Jing di luar pavilion gerbang seni bela diri. Ketua kelompok bertanya apakah si protagonis adalah orang yang bertanggung jawab menyelamatkan putri sang kepala klan. Lin bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu. Pemuda itu mencemooh bahwa sang pahlawan sangat tidak sopan karena berani mengawal Lai padahal levelnya rendah. Sang pahlawan membalas bahwa ia tidak ingin membuang-buang waktunya. Pada saat itulah, pemuda tersebut menantang Lin Jing untuk berduel. Semua orang di sekitar bersorak untuk Jiao karena ia berhasil mencapai tahap ke-7 pondasi hanya dalam 2 tahun. Sang protagonis merasa aneh karena pemuda itu memancing keributan hanya untuk pamer di depan orang lain. Jiao berkata bahwa ia sudah menduga kepengecutan ini. Sang pahlawan hanya membalas bahwa ia bukanlah ayah mereka yang harus meladeni permainan anak kecil. Pemuda itu tahu ia harus memaksakan pertarungan dengan cara apapun. Untuk memprovokasi, ia mengingatkan sang pahlawan bahwa Jin sendirilah yang membuangnya di medan perang demi nasibnya sendiri. Hal itu menarik perhatian Lin karena ia mengingat para berandal ini dari memorinya. Yao senang akan hal itu karena ia tahu sang protagonis pasti ingin membalas dendam. Namun, yang diinginkan sang pahlawan hanyalah kalungnya kembali. Pemuda itu menjawab bahwa temannya, Lai Woin, mungkin sudah lama menjualnya. Lin ingin tahu siapa yang membelinya. Jiao berkata jika ia menang dalam pertarungan, ia akan menceritakan semuanya. Sang pahlawan berkata ia tak ingin membuat masalah, tapi mereka sendiri yang memintanya. Pemuda itu sangat senang mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia kemudian memerintahkan teman-temannya untuk memanggil lebih banyak orang untuk menonton pertarungan. Jiao berkata bahwa sekarang sudah terlambat bagi sang pahlawan untuk kabur. Kerumunan terbentuk di sekitar arena pertarungan. Beberapa murid tahu bahwa orang yang akan bertarung adalah penyelamat putri sang pemimpin, dan bahwa Jiao ingin memberinya pelajaran karena hal itu. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah Lin benar-benar kuat, namun ekspektasi mereka adalah pertarungan akan berakhir dalam 5 jurus saja. Seseorang memperingatkan Jiao bahwa sang protagonis baru saja menguasai teknik pedangnya dan sebaiknya ia berhati-hati. Saat itu, pemuda itu teringat bahwa belum lama berselang lawannya hanyalah seorang peserta pelatihan, dan kini ia sudah berada di tahap kelima. Tentu saja itu adalah evolusi yang sangat cepat. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah secara ajaib lawannya benar-benar menjadi lebih kuat. Namun Jiao menepis pikiran itu dan terjun ke dalam pertarungan dengan niat untuk mengakhirinya dengan cepat. Aturan duel klan sangat jelas. Pertarungan berlangsung sampai seseorang menyerah atau tidak sadarkan diri. Namun pemuda itu meminta pertarungan sampai mati. Sang wasit mengatakan ia tidak yakin apakah itu diizinkan, jadi ia akan memeriksanya. Seseorang muncul dan mengatakan bahwa biasanya mereka tidak mengizinkan hal seperti itu, namun Jiao menatapnya tajam, dan pria itu mengerti bahwa Lai Wain ada di balik rencana ini. Dengan demikian, duel tersebut disetujui. Lin Jing merasa lucu karena tidak ada yang meminta pendapatnya. Mereka langsung memulai pertarungan. Meski ini adalah praktik terlarang, hal itu tetap dibiarkan, yang berarti Lai Wain memiliki pengaruh yang cukup besar. Jiao berkata bahwa awalnya ia akan mengampuni nyawa sang protagonis, namun sekarang ia akan memulai dengan serangan terkuatnya untuk mengakhiri duel secepat mungkin. Pemuda itu memusatkan energi Qi dalam jumlah besar ke pedangnya dan menerjang maju tanpa berpikir 2 kali. Jiao yakin serangan ini bisa mengalahkan siapapun. Ia hanya tidak menyangka satu hal, pedangnya justru hancur berkeping-keping. Tanpa disadari, Lin sudah berdiri di depan dirinya dan menghantam perutnya dengan pukulan kuat, melemparkannya ke belakang seperti boneka kain. Seluruh penonton terdiam bisu. Orang yang dianggap kuat di antara para murid justru dikalahkan dengan mudah. Pada akhirnya, bagi Lin Jing, seseorang di level pondasi bukanlah apa-apa. Ia hanya membersihkan debu dari tinjunya. Sang protagonis kemudian berjalan menghampiri pemuda yang baru saja sadar setelah pingsan. Lin Jing ingin tahu di mana kalungnya. Jiao, yang memohon ampun, mengatakan bahwa mereka menjualnya di pavilion. Sang pahlawan berkata pertarungan tidak bisa berhenti karena ia sendiri yang menginginkan duel sampai mati. Lin hendak menginjatnya, namun serangan petir melesat ke arahnya. Sang protagonis menghindari serangan itu dengan efek kritis 81 kali lipat. Sosok yang menghentikan pertarungan tersebut adalah sang wasit sendiri. Lin Jing berkata bahwa menurut aturan klan dalam duel, tidak seorang pun dari luar boleh ikut campur. Pria itu berdalih bahwa di antara para murid adalah hal lumrah bagi mereka untuk terus bertarung satu sama lain. Namun sang wasit gugup karena terseret dalam kekacauan ini akibat Lai Wain. Sang pahlawan bersikeras bahwa pertarungan harus berlanjut sampai salah satu dari mereka binasa. Sang wasit bersikeras bahwa itu hanyalah duel biasa dan mengingatkan bahwa klan melarang pertarungan maut seperti ini. Teman-teman Jiao menganggap sang protagonis terlalu kejam karena ingin menuntaskan sampai akhir. Namun, Lin kehilangan kesabaran karena baru saja beberapa menit lalu, hal itu dianggap sah-sah saja saat pemuda itu mencoba menghabisi nyawanya. Tapi sekarang setelah situasinya berbalik, tiba-tiba ia tidak boleh melakukan hal yang sama. Sang wasit mendesak agar sang pahlawan menghentikannya. Semua orang yang hadir setuju bahwa pertarungan sudah berakhir, tidak ada alasan untuk melanjutkannya, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Namun sang protagonis sudah kehilangan kesabarannya. Ia kemudian menantang siapapun untuk mencoba menghentikannya. Sang wasit mengatakan ia berada di level ketiga Jinden dan akan lebih baik jika tidak memaksanya untuk bertarung. Lin meraih salah satu pedang. Bagi sang protagonis, ini bukan pertama kalinya ia mengalahkan seseorang di level Jinden, jadi ia melemparkan bila energi tersebut ke arah pemuda itu. Sang wasit kemudian menciptakan perisai untuk bertahan. Lin segera meluncurkan hujan pedang, dan ia bersumpah bahwa bahkan Tuhan pun tidak akan menyelamatkan nyawa anak itu. Namun pria itu tampak sangat percaya diri bisa menangkis serangan ini, hanya saja dengan setiap hantaman, banyak efek kritis terbuka secara berurutan hingga kerusakannya berlipat ganda sebanyak 71 kali. Kemudian, perisai itu hancur. Sang wasit jatuh di antara para murid kalah, tak mampu memahami bagaimana hal seperti
seperti ini bisa terjadi. Tak ada yang mengerti bagaimana seseorang yang begitu kuat bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Sang protagonis puas dengan kemampuan barunya. Dengan kekuatan kritisnya, serangan ini menjadi sangat dahsyat. Namun saat itu, sebuah suara memerintahkan sang pahlawan untuk tidak bergerak. Beberapa penjaga terbang menuju arena. Jiao menyadari bahwa ia punya kesempatan untuk kabur. Saat ini, pemuda itu bangkit dan berteriak minta tolong. Namun Lin muncul di belakangnya dengan pedang di tangan. Sesuai janji, duel adalah sampai akhir hayat salah satu pihak dan sang protagonis mengakhiri pertarungan itu. Tidak ada seorang pun di sana yang percaya bahwa Lin benar-benar melakukannya. Sang wasit mengklaim bahwa sang protagonis baru saja melakukan kejahatan di depan penegak hukum. Bahkan para prajurit itu sendiri tidak percaya bahwa ia memiliki keberanian untuk melakukan apa yang ia lakukan tepat di depan mata mereka. Lin Jing berkata bahwa ia hanya mencabut nyawa Jiao sesuai aturan duel. Pemimpin penjaga tidak menerima alasan tersebut, terutama karena ia juga ingin melenyapkan sang protagonis demi menyenangkan tuannya. Namun sang protagonis berkata ia hanya membela diri dan yang membuat aturan duel adalah pemuda itu sendiri. Saat itu, para prajurit mengepungnya. Lai Wain kemudian memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat. Ia berdiri di depan sang protagonis dan memerintahkan semua orang untuk mundur karena ia menantang siapapun yang berani menyentuh satu jari pun pada temannya. Salah satu prajurit bertanya pada bosnya apa yang harus mereka lakukan. Pria itu menjelaskan bahwa Lin Jing melakukan kejahatan dan harus ditangkap. Namun gadis itu menganggap konsep hukum mereka lucu. Pertama-tama, menurutnya, mereka seharusnya menangkap sang wasit karena meskipun tahu bahwa duel semacam ini dilarang, ia tetap membiarkannya terjadi. Prajurit itu mengatakan bahwa ia belum melakukan penyelidikan. Karena pria itu mengakui bahwa ia tidak tahu keseluruhan ceritanya, ia memutuskan untuk pergi. Jadi, video berakhir di sini. Jika Anda tidak ingin ketinggalan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lain waktu di Tobes.